Kalau PU itu kan cuma 1 menit, satu soal 1 menit, jadi jangan sampai lebih waktunya gitu. Oke, jangan lupa sambil dibantu tata layarnya, jadi nanti kita rame keroyokannya di sini. Ini cuma berenam nih, mungkin udah pada tidur kali ya. Oke, langsung ya. Nomor 1, mana yang paling mungkin benar? Nah, berarti kita harus baca nih. Air Zam-Zam dikenal dengan kesuciannya dan khasiatnya luar biasa untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satu khasiat dari air Zam-Zam adalah dapat mencegah infeksi yang disebabkan oleh kuman. Hal ini disebabkan oleh kandungan mineral pada air Zam-Zam yang bersifat antibakteri, seperti natrium, nitrogen, dan kromium. Beberapa penelitian mengatakan bahwa air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak pernah melalui proses klorinasi semacam air mineral lainnya. Ini yang membuat air Zam-Zam lebih unggul dari air mineral biasanya. Nah, yang paling mungkin benar dari sini. Ada yang udah dapat jawabannya? Yuk, kita agak main cepat karena udah mulainya udah di malam ya. Oke, yang mana guys? Kasih dong jawaban dari kalian. Ya, ini belum ada nih yang ngasih jawaban. Ya, orang yang mulai terserang penyakit tidak meminum air Zam-Zam. Ini terlalu jauh ya. Oke, air Zam-Zam membawa bakteri yang tidak berdampak baik bagi kesehatan. Enggak ada bakterinya malahan. Orang yang rutin meminum air Zam-Zam cenderung lebih memiliki tubuh sehat. Ini nyambung. Khasiat yang dimiliki oleh air Zam-Zam hampir setara dengan air mineral biasa. Enggak dong, malah lebih bagus kan? Orang yang tidak memiliki natrium dalam tubuhnya, ini enggak ada ngomongin natrium banyak kok. Dia salah satu ininya itu apa namanya? Kandungan mineralnya itu ada itu si natrium gitu ya. Yes, jawabannya cantik ya guys. Oke. Kak, aku udah join grup. Oke. Ya, join grup ya guys ya. Aku buat saluran terus buat grup lagi. Karena ternyata di saluran itu enggak 2 arah. Jadi cuma aku yang bisa ini kan. Nanti kalau ada info-info yang enggak bisa, yang aku enggak pengen ketindih, aku kirimnya di saluran. Tapi kalau misalnya mau bahan discuss atau kayak Kak ini aman gak nih segini, atau itu discussnya di grup ya. Jadi biar 2 arah aja sih. Oke. Aku kayaknya gak bisa lama, baterai aku sambil charge lah. Penting untuk memperhatikan kondisi tekanan darah seseorang. Langsung ya. Pertanyaan pasti benar ya. Tekanan darah seseorang karena bisa menyebabkan berbagai penyakit di kemudian hari jika tidak rutin melakukan pengontrolan. Upaya untuk mengontrol tekanan darah dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi air Zam-Zam. Tekanan darah yang terkontrol dapat menurunkan risiko terjadinya kerusakan organ akibat komplikasi serius. Nah, yang pasti benar. Kerusakan organ yang terjadi karena tekanan darah yang tak terkontrol mengakibatkan komplikasi serius. Udah ada yang punya jawaban gak nih? Kalau yang B, kepotong Kak. Oh iya, maaf, ya ampun. Yang B, risiko kerusakan organ berkurang apabila mengonsumsi air Zam-Zam. Yang C, orang yang tidak minum air Zam-Zam memiliki tekanan darah yang relatif tinggi. Air Zam-Zam itu tadi mengontrol tekanan darah ya. Oke, membantu mengontrol tekanan darah si air Zam-Zam. Terus dia kalau tekanan darah yang terkontrol bisa menurunkan risiko komplikasi gitu ya. Oke. Berarti yang B, risiko kerusakan organ berkurang apabila mengonsumsi air Zam-Zam. Dan kerusakan organ. Nah, tekanan darah tadi kan dia membantu mengontrol tekanan darah si air Zam-Zam. Nah, tekanan darah yang terkontrol itu bisa menurunkan risiko terjadinya kerusakan organ. Berarti yang B benar nih. Enggak dong. Kerusakan organ terjadi karena tekanan darah yang tak terkontrol mengakibatkan komplikasi serius. Enggak ada loh statement itu, guys. Kan kerusakan organ juga bisa jadi kan karena hal-hal yang lain juga selain tekanan darah. Misal, terus dia itu kerusakan organ itu akibat dari komplikasi serius, bukan mengakibatkan komplikasi serius gitu ya. Oke. Jadi jangan terkocek lah ya. Ini yang B aman ya. Oh ya, kekocek ya kan. C, orang tidak minum air Zam-Zam memiliki tekanan darah yang relatif tinggi. Bisa jadi tapi nggak pasti benar. Yang D, konsumsi air Zam-Zam merupakan cara paling efektif mengurangi risiko nggak ada bolong paling efektif, tapi mungkin salah satu caranya. Mengonsumsi selain air Zam-Zam tidak mampu mengontrol. Itu mah terlalu jauh ya. Oke, so jawabannya berarti adalah yang berapa? Yes, yang paling tepat ya guys. Kita cari yang paling tepat, yang pasti benar malah. Jangan lupa guys, sambil tetek layar biar kita rame ya kan.
Ini kakak udah berjuang nih, kakaknya baru Batak kah? Kenapa? Emang suaraku kayak orang Batak kah? Ini nomor 3. Jumlah pengunjung, ntar aku langsung ya ke soal deh. Betulkah itu? Apakah betul? Apanya LDS yang betul? Betul itu. Yang memperkuat pendapat ya, memperkuat pendapat penikmat makanan tersebut. Oke, kita baca statementnya. Jumlah pengunjung restoran B mengalami penurunan yang signifikan dalam sebulan terakhir. Menurut salah seorang penikmat makanan, hal tersebut terjadi karena lamanya waktu yang diperlukan oleh koki yang baru untuk menyajikan hidangan. Oke, ada jawabannya? Apa jawabannya dari kalian, guys? Jadi ada koki baru, dari koki baru itu jadinya menurun signifikan ya pengunjungnya gitu. Oke, ada jawaban CE aja kah? Kalau misalnya kalian udah ngasih jawaban C yang kalian kasih, aku langsung cek itu aja ya. Kalau kalian nggak ngasih option itu, kecuali mungkin jawabannya salah, baru aku bahas ya, oke? Biar nggak lama ya kan. Nih tapi masih 16 nih orang. Aduh guys, tap layarnya guys, share lagi guys linknya biar rame kita. Oke, yang C ya, ini banyak kan yang C, D, C, E ya, nggak ada yang D kah? Oke, yang C. Terjadi pergantian kopi restoran B karena mempertimbangkan, bukan, yang C kurang guys. Bukan karena, kita nggak tahu kenapa koki yang lama itu resign, tapi koki yang baru itu masaknya mungkin agak lama. Jadi orang jadi nggak suka nunggu kali gitu ya. Jadi terjadi pergantian koki restoran B karena mempertimbangkan sisi waktu koki dalam memasak, bukan karena itu. Bukan ya, coba yang E ya. Yang E, belum ada yang bisa menandingkan dalam koki restoran B yang lama yang mampu menggait hati pelanggan. Bisa jadi ya, tapi kita cek aja deh yang tidak sedikit pengunjung restoran B yang rela mengantri. Enggak, 2 bulan lalu jumlah pengunjung restoran B tidak berbeda. Enggak, karena itu turun signifikan. Yang di sebagian besar pelanggan restoran B memberikan umpan terhadap kinerja koki yang baru. Enggak, makanya pada turun kan. Soal jawabannya layak ya. Yang E guys, kalau yang A nggak sedikit, berarti artinya kan banyak pengunjung restoran B rela mengantri dalam waktu yang tidak sebentar untuk sebuah hidangan restoran B. Enggak, makanya pada mengalami penurunan signifikan sejak kokinya ganti gitu. Iya, aku orang Batak sebenarnya. Aku orang Batak tapi aku lahir di Jakarta, tapi gedenya di sana lagi. Aksen aku kedengeran banget kah? Iya, kalian jago. Karena banyak kok orang yang udah kuduga dari kemarin. Karena aku munculin logat-logat Medan aku. Tapi kalau misalnya lagi ngomong serius, nggak lagi suka bercandaan, aku biasanya nggak terlalu ketara. Katanya sih, nggak tahu. Yes, oke. Lanjut ya, jangan lupa sampai tanda layar guys. Nomor 4. Manakah yang paling mungkin menjadi akibat? Menjadi akibat ya. Wih, kok nggak bisa? Menjadi akibat dari banyaknya kadar MSG pada makanan cepat saji. Nah aku sekarang tinggalnya di Tangsel, di Tangerang Selatan. Jadi kalau ada yang males boleh online juga gak apa-apa sih. Kepotong kak, oh my god, suka banget kepotong ya. Oke. Mana ya? Akibat dari banyaknya kadar MSG pada makanan cepat saji. Makanan cepat saji dikenal sebagai salah satu makanan yang mengandung MSG yang relatif tinggi. Makin banyak kadar MSG pada suatu makanan, makin berbahaya makanan tersebut untuk konsumen. Salah satu tips untuk mencegah efek sampai MSG pada tubuh seseorang adalah dengan meminum banyak air putih. Oke, apa jawabannya nih? Ada D, ada C. Oke, aku periksa yang C ya. Konsumen mengimbangi konsumsi makanan cepat saji dengan minum air putih akibat dari kadar MSG ya. Bisa jadi sih, jadi harus diimbangi gitu ya. Oke, tapi kita periksa karena ada yang jawab D. Konsumen lebih cepat merasa haus setelah mengkonsumsi makanan cepat saji. Bentar.
konsumen mengimbangi dengan konsumen akibat dari banyaknya kadar MSG. Kayaknya lebih cocok yang C deh, karena dia kan lebih ke MSG kan, meskipun emang dikenal yang mengandung MSG kan, tapi dia di sini bahasnya tentang makanan cepat saji. Meskipun emang sih di sini kan dibilang cepat saji itu banyak mengandung MSG gitu. Nah, akibat dari banyaknya kadar MSG pada makanan cepat saji ya orang ya harus mengimbangi dengan minum air putih, dan sini juga ada nih guys. Gitu, untuk mencegah efek samping dari MSG itu gitu. Akibatnya harus diimbangi dengan minum air putih. Lebih di situ sih. Oke. Kalau ada yang bilang nih. Lanjut C ya. Kalau yang harga makan cepat sajinya cenderung mahal. Enggak, itu terlalu jauh ya guys, kejauhan. Oke. Ya, siap. Ini jangan lupa guys di follow ya, karena aku jam live-nya belum tentu. Masih lihat sikon, situasi dan kondisi ya kan. Kalau mau join salurannya boleh, nanti di salurannya ada grup WA-nya juga. Jadi nanti jangan lupa pada join di grupnya ya. Jadi discuss gitu loh. Jadi sama kalian juga bisa nanti saling berbagi informasi lah gitu. Jadi nggak cuma aku yang berbagi informasi, tapi antar kalian juga. Nomor 5. Semua orang yang kedinginan akan menggigil. Sebagian pendaki gunung tidak akan menggigil. Nah, kata yang sama dicoret aja ya. Oke. Ada yang bilang nih. Yang lain apa jawabannya? Yang sama akan menggigil. Terus kata sebagian. Oke, berarti ada sebagian, ada semua. Berarti yang kita pilih jadi kesimpulan biasanya lah yang sebagian ya. Sebagian pendaki gunung tidak kedinginan. Nah, gitu deh. Ya, yang jawab yes, kebenar. Ucap. Hai Ilma. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 6. Hai. Biar pada cepat tidur ya guys, karena udah mau lebaran. Kalau lebaran mau belajar juga enggak? Kan Senin udah lebaran guys. Nomor 6. Ini kesimpulan lagi guys. Nah, apa nih yang kalian mau jawab? Jawaban kalian nomor 6 apa? Nggak kepotong kan? Aman. Oke, D ya. Ayo. Ada jawaban yang lain selain D? Kalau Ilma bilang D, ini si bahasa Jepang bilang D, si D bilang D, Nusa Palapa bilang D. Banyakan D nih. Kita cek aja ya yang sama, kita cari lagi. Ntar. Sebagian pengguna dari Jakarta adalah penumpang kereta. Ntar. Penumpang kereta coret ya. Penumpang kereta. Oke, berarti yang sisa kalau ada kata sebagian dan semua, yang menang adalah sebagian kan. Oke, berarti sebagian pemudik dari Jakarta memiliki tiket itu kali, boleh. Coba yang tadi jawaban kan apa guys? Pada apa nih? Karena nomor 6, masih nomor 6. Oke, D benar ya, sebagian pemudik dari Jakarta memiliki tiket. Oke, jawabannya D ya. Oke. Nomor 7. Ini yang bilang one U. Bedanya D sama apakah? Sebagian memiliki tiket adalah pemudik dari Jakarta. Sebagian yang memiliki tiket adalah pemudik dari Jakarta. Kurang cocok dia, karena kan dia lebih bahas sebagian yang memiliki tiket adalah pemudik dari Jakarta. Nggak salah, tapi kayak maksudnya kurang tepat untuk ngambil kesimpulan dari sini. Gitu. Sebagian pemudik dari Jakarta yang memiliki tiket. Sebagian pemudik dari Jakarta adalah penumpang kereta. Jadi biasanya tuh yang dibawa dulu nih, ditarik garis sini ya, untuk kesimpulan baru ke yang statement berikutnya. Jadi kalau misalnya yang kan berarti yang punya tiket itu sebagian dari Jakarta, tapi sebagian lagi berarti enggak, kan berarti gitu kan?
Padahal di sini yang disorot adalah sebagian di Jakarta adalah penumpang kereta. Dan berarti kalau misalnya lawan katanya pun harusnya sebagian pemudik dari Jakarta bukan penumpang kereta, misalnya gitu. Jadi yang lebih disorot adalah pemudik dari Jakartanya. Gitu. Oke? Jadi hati-hati ya. Lanjut, berarti nomor 7. Nomor 7 udah pada bilang A. Oke, yang sama coret bisa nggak di sini? Kelas teman tidak ada kelasnya dan tidak ada gurunya. Memiliki kelas dan semua sekolah memiliki kelas dan guru. Berarti ini ada kelasnya, ada gurunya. Nah, tapi ada kata tidak yang kita nggak bisa coret tadi. Berarti Sinta. Nah, berarti ini yang kita ambil yang ini ya. Personal, Sinta berada di tempat yang bukan sekolah. Jadi gitulah, berarti bisa cocok nih. Tidak di sekolah. Nah, berarti yang cocok apa tuh? Sinta tidak berada di sekolah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang ini kok S apa tuh? Oh, salah ketik. S sama A sampingan ya, tetangga ya. Yes, pada yes. Kak punya grup gak? Punya. Habis makan cabai Kak? Bukan. Kan kakak kemarin bilang kakak kalau kontrol kan ke dokter gigi itu sakit banget, makanya aku nggak bisa ngapa-ngapain seharian ini, masih mau nangis. Jadi aku karena komitmen aja, kan kemarin pernah bilang ya udah aku usahain live tiap hari gitu, jadi selagi masih bisa ya udah live. Yang nanya grup ada di saluran WA-nya belum ramai juga sih orang sebenarnya, karena baru dibuat grupnya juga baru kayak setengah jam yang lalu, 15 menit yang lalu kali aku buat grupnya. Karena kenapa aku buat grup, karena menurut aku kalau saluran kan cuma searah ya, kalau grup kan bisa tuh sesama kalian sharing gitu. Pengen PBMK nanti ya, hari ini yang ada di iPad aku doang, karena seriusan gigi aku sakit banget, cabut gigi soalnya. Jadi kemarin itu kemarin sore itu cabut gigi 2, bulan lalu itu 2 di atas, jadi agak masih berasa guys. Makan aja aduh pengen gak makan tapi lapar. Kenapa masih live kalau sakit? Ya gak apa-apa. Kadang aku gak sesakit itu, maksudnya gak gimana banget, alhamdulillahnya. Kalau bulan lalu itu waktu baru cabut gigi 2 itu sampai lemas banget sebadan-badannya. Jadi ya demi menyemangati kalian yang pejuang PTN ya kan. Oke, nomor 8 pada banyak yang bilang D. Kok F? Ini siapa ada yang bilang F? Ayo loh. F gak tuh? Grupnya di mana Kak? Grupnya kamu join, lihat Instagramnya dulu, namanya sama, nama seluruhnya sebenarnya sama, cuman kalau kamu search mungkin belum keluar karena belum rame gitu. Jadi kamu dari Instagram dulu, dan Instagram itu langsung ada linknya soalnya, jadi langsung klik aja gitu ya. Namanya selalu sama, Rombelta. Oke, udah pada digas nih aku Neka, ayo. Nah, kalian kan kalau yang udah join di saluran boleh ya dibantu jawab teman-temannya ya. Jadi biar nggak kakak yang jawab, biar cepat gitu. Oke, nah katanya ini sebenarnya lagi ya. Semua orang yang hobi membaca tahan berjam-jam di depan buku. Sebagian mahasiswa tidak tahan berjam-jam di depan buku. Ya udah, yang sama dicoret. Ini ada kata tahan berjam-jam di depan buku. Nah, berarti ini tahan berjam-jam di depan buku. Berarti yang enggak adalah sebagian. Lagi-lagi kalau ada kata sebagian dan semua, yang diambil adalah sebagian. Sebagian mahasiswa tidak hobi membaca. Gitu deh. Jawabannya apa nih? Kenapa ada Z? Oke, sebagian mahasiswa tidak hobi membaca. Yes, jawabannya adalah D. Yeay, good luck guys. Welcome menjadi mahasiswa baru. Lanjut nomor 9. Nih yang udah Kak, grup yang Kak buat itu grup untuk apa? Kan udah ada saluran. Biar kalian bisa saling share gitu loh. Kak itu PO ya? Iya. Ya udah jago logis kata-kata iya. Jadi kalau ada kata-kata yang sama coret Kak. Iya boleh, itu cara cepatnya. Kalau saluran itu kan cuman kakak deh yang bisa kasih info. Kalian kan gak bisa ngasih info gitu. Jadi kalau kalian ada info juga bisa tuh di-share di grup itu gitu loh. Oke? Itu fungsinya
Jadi boleh saling ini ya, saling mendukung guys. Sesama kalian juga harus saling mendukung. Jangan langsung berpikir, oh dia saingan aku. Kan belum tentu kalian dari jurusannya sama. Belum tentu kampus kalian targetnya sama. Oke, nih apa nih yang nomor 9? Udah pada jawab C, Kak. Mau Kak, kalau paling mungkin itu gimana? Apanya? Paling mungkin apanya? Oke, kita coret yang ada nggak kata yang sama lagi. Jika bulan depan penjual melonjak, maka kadang lewat bonus. Jika pemasaran berhasil dalam event, maka bulan depan melonjak. Ini apa sih kata-katanya? Kayaknya ada yang kurang deh. Bulan depan penjualan melonjak, karyawan mendapat bonus. Pemasaran berhasil dalam event itu, maka bulan depan melonjak. Nah, berarti bulan depan melonjak artinya ini bulan depan melonjak, bulan ini juga melonjak ya, bulan depan melonjak. Nah, berarti karyawan dapat bonus, gitu kan? Nah, berarti jawabannya apa nih guys dari kalian? Pada banyak C, yang paling mungkin benar salah itu cara jawabannya gimana Kak? Paling mungkin salah atau benar, berarti tersirat kan? Kamu harus pahami teksnya, mau nggak mau kamu harus fokus baca deh. Jadi kalau lagi ada teks itu kamu harus fokus baca biar nggak sampai berulang-ulang ya, oke? Nih tadi pada apa sih jawabannya kalian? C ya. Oke, langsung aku cek C. Jika karyawan mendapat bonus maka pemasaran dalam event berhasil. Karyawan mendapat bonus, pemasaran berhasil. Oke, cocok ya. Apa nih tadi? Jika karyawan mendapat bonus, maka ini berhasil dalam event itu. Oke. Itu jawabannya bener guys. Cantik. Kak, subscribe kan ya infonya. Bisa jadi mulai dari PKPM. Oh iya, aku belum tahu info yang ini. Nah, info kayak gini tuh guys, boleh tuh kalian sharing. Kak, aku pengen soalnya tentang penjelasan benar, penjelasan itu. Kita lihat ya, biasanya di sini tuh kan udah acak ya sebenarnya, ada yang kemampuan berhitung juga kuantitatif karena ada induktif kan. Kalau di PU kok jadi ada hitungan? Emang ada hitungan atuh. PU itu ada hitungan, guys. Ada penalaran kuantitatif soalnya. Kemampuan ya, penalaran kuantitatif lah. Jadi berhitungnya harus bisa. Jadi ada angka-angka juga harus bisa ya. Semangat, guys. Jangan lupa sama catat layarnya. Takut banget ngeblank kalau di PKPM duluan. Iya sih ya. Aduh, Kak mau SS. Nanti ya. Oke. Kalau enggak join di grupnya yang kalau kalian suka langsung SSS kayak gini, boleh juga kalian yang share di grupnya ya, biar nggak kakak bolak-balik guys. Karena kalau saluran aku pakainya di WA pasti, dan grup maksudnya itu WA di handphone. Kalau di iPad aku harus WA web, jadi kadang aku harus harus mindahin filenya kan. Tapi nanti ya. Oke, lanjut nomor 10. Ada angka nih. Aduh. Semoga angkanya nggak menggelikan banget. Nah, kalau ada angka kayak gini yang bisa dicoret-coret aja, atau kalau nggak disederhanain. Jadi misalnya nih kan ini ada 3/15 kan. Berarti 3/15 bisa sama aja. Ini kan sama-sama bagi 3 boleh kan ya? Link salurannya di mana Kak? Cek di Instagram boleh deh. Sorry guys, aku di sini nggak bisa buat link saluran soalnya. Jadi Instagram namanya tetap sama, saluran juga namanya sama, cuman aduh terlalu tebal ya. Tapi kalau misalnya aku buat kalau kalian search si salurannya itu dia belum nemu kayaknya, karena belum ramai. Nah ini ya, coret ya, yang ini sama ini berarti dia sama-sama dibagi 3 kan. Nah berarti 1/5, terus dikali, aku selesaiin 1 persatu kalau enggak. Yang ini buat aja nih ke bentuknya biar nggak 0,0 gitu loh, ke bentuk notasi ilmiah namanya. Kalau pasti kalian pernah belajar itu sih di fisika. Ini kan geser aja nih, 1, 2, 3, 4. Berarti ini aku boleh tulis sebagai akar dari 225 dikali 10 pangkat minus dia, jadinya min 4 gitu ya. Oke. Terus itu ini kan dibagi 0,125 lagi kan. Bisa nggak kita buat jadinya jadi aku buat bagi dulu deh.
0,125 itu 1/8 kan ya. Jadi sebenarnya tergantung kalian. Kalau kalian lebih suka pecahan, kalau kalian langsung ingat itu berapa, boleh langsung buat pecahan. Nah, karena 0,125 itu lumayan sering, ya udah aku buat 1/8 ya. Oke, berarti sama dengan, kita selesaiin lah. Ini kan 1/5 dikali akar, nanti yang di bawah kita ini ya. Ini selesaiin dulu aja. 1/5 dikali akar 225, 15 enggak? Sebenarnya dicoret-coret kan. Cuma kalau belum nemu coret-coretannya, ya kita harus nemu dulu gitu loh. Bentuk sederhananya gimana gitu. Akar 225 gimana guys? Akar 225 itu 15 kan. Nah, berarti ini bisa coret nih nanti nih. Berarti 15, ini akar dari 10 pangkat minus 4. Nah, berapa tuh? Berarti kan bagi 2 kan, jadinya 10 pangkat. Kalau masih bingung nanti boleh ditanya lagi ya. 10 pangkat min 2. Nah, ini kan kebalikan kan. Jadinya kali 8/1 gitu. Oke. Nah, terus berarti yang sama, yang dia bisa dicoret-coret aja ya kan. Ini 15 kali 5 kan jadi 3. Nah, 3 kali 8, 24. Berarti 24 kali 10 pangkat minus 2 tuh. Berarti geser aja 2 komanya kalau kalian nggak suka gitu. Tapi nggak apa-apa, kita cross check dulu aja ya yang di bawah, yang ini kan belum kita hitung kan. Nah, ini kita hitung dulu ya. Oke, jadi biar kita tahu angkanya nanti kira-kira lebih enak dicoret ketika dia bentuknya pecahan atau nanti ini udah di 0 komain gitu. Bentuknya notasi limit atau di komain gitu ya. Oke, nah yang ini kita selesaikan. Nah, berarti berapa tuh angka yang paling dekat mereka? Bisa dibagi 60 bisa kah? 60 bagi 15 habis kan? 4 kan? Nah, berarti 60 aja ya. Nah, berarti ini bisa 60. Aduh, banyak yang komen nih. 30 kak. Kenapa 10 pangkat min 2? Karena ini diakarin. Dia kan akar nih di sini tadi. Nanti ya aku bahas lebih detail lagi ya. 60 bagi 6 berarti bisa 10 kali 5, 50. Terus dikurang 60 kurang dibagi 10, 6 dikali 1, 6. Terus ditambah 60 dibagi 15 itu 4. Udah 4 dikali 4 berarti 16. Nah, berarti ini 50 dikurang minus 6 tambah 16 kan 10 ya. Berarti 40 per 50. Ini kan 50 ditambah 50 tambah 10 guys, ini 60 per 60 ya 1. Gak ngaruh ternyata. Ayo loh kan. 1 loh. Jadi gak ngaruh. Nah, ini tinggal ubah aja nih berarti. Nah, ini kan tadi minus 2 kan. Berarti 1, 2. Berarti jadinya 0,24. Ini jawabannya ternyata. Simpel kan ternyata. Yang di bawah cuman iseng doang cuy. Jawabannya adalah yang C. Oke, yang tadi nanya kak kenapa jadi 10 pangkat minus 2. Ingat guys, kalau ada pengakaran itu kan sebenarnya itu pangkat minus ini kan, pangkat setengah kan maksudnya. Jadi misal nih kalau ada nih 4 akar 4 itu sama aja dengan 4 pangkat setengah gitu. Nah, ini kan tadi 10 pangkat minus 4 udah tahu kan kenapa. Nah, berarti kalau misalnya akar dari 10 pangkat minus 4 kan sama aja dengan 10 pangkat minus 4 dipangkat setengah. Nah, ingat bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi langsung bagi aja kalau enggak gitu ya. Berarti ini 10 min 4 kali dikali setengah dari min 4 berarti kan min 2 gitu deh. Oke. Aman guys. Lanjut, nama IG-nya apa kak? Sama guys, Rumbelta juga. Oke. Aman ya. Soalnya nggak segampang ini tapi kak. Anggap aja kamu lagi latihan soal kemampuan pengenalan kamu ya. Kak bahas soal PM nanti ya, makanya kalian join di grup dulu hari ini dulu ya. Oke. Nanti kalian join di grupnya ada lewat saluran nanti. Kenapa plus 16? Kenapa? Emang 60 dibagi 15 ini kan dari sini tadi ya. Ini yang di bawah guys. Ini kelanjutan dari yang ini yang apa namanya? Penyebut. Nah, 60 dibagi 15 kan 4 kali 4 16 gitu ya. Kalau 10 pangkat minus 4 terus 225-nya kan udah aku keluarin guys tadi. Ini kan misalnya gini loh. Tadi kan akar 225 kan tadi ini. Akar 225 dikali 10 pangkat min 4. Nah, akar 225 berapa? 15. Makanya 15 kali 10 pangkat min 2 yang ini nih.
Yang ini aku tandain deh, nih. Jadi dua-duanya diakarin. Oke. Ini PU sebenarnya, guys. Iya, 1/8 itu 0,125, guys. Karena kan lebih enak itu kalau bentukannya sama semua ya, bentuk pecahan-pecahan gitu loh. Jadi 0,125 1/8 gitu. Oke. Aman? Nggak ngerti nyamain penyebut. Nah, nanti kamu harus privat nih nanya. Kalau nyamain penyebut berarti cari KPK, kelipatan persekutuan kecilnya, terus dibagi ke KPK ke angka yang penyebutnya masing-masing, terus dikali ke pembilang gitu ya. Kak, maaf itu bisa jadi 0,24 karena 24 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 tinggal geser 2 kali, berarti nih 1, 2, terus tinggal muncul 0 ya. Nah, aku hapus yang ini ya, karena udah ada. Oke, aman kira-kira? Kayak itu yang pembagian 0,5 nggak dihitung. Dihitung 1/8. Kan bagi nih, aku buat tadi dia ke per. Ayo loh, ini kan bagi kan per kan, sama aja kan. Biar enak aja bentuknya. Kalian lebih suka gimana aja sih sebenarnya? Ya, pangkat minus 10 sama aja kayak di per 100. Berarti iya, 10 pangkat minus 2 itu per 100. Kalau ada pangkat minus itu geser aja komanya. Minusnya berapa? 2, berarti geser 2 kali. Kayak sama nih misalnya nih, 10 pangkat 3 itu berapa sebenarnya? Aduh. 10 pangkat 3 misalnya berapa, guys? Itu kan 10 ke 10 ke 10 kan? Nah, ini gampang, tinggal tambahin aja nolnya. Berarti nah. Tuh, misalnya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, tinggal munculin aja nolnya, ada 5. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau misalnya 2 kali 10 pangkat minus 3 misalnya. Nah, geser aja dia 2 kali nih. Kan ada 2 nih. Berarti 1. Berarti sini ada 0 nih. Terus 2 kan. 3 gitu. 0,002. Itu ya. Oke. Soal fungsi kan itu di PKPM kan. Nah, nanti ya. Oke, aman. Tapi kalau dihafal juga boleh sih. Yang mana? Kalau 1000 kalau 1 aman Kak. Oke, aman. Ada pernyataan. Iya, ada pertanyaan atau pernyataan lagi nggak? Sampai jam berapa Kak live-nya? Aku sebenarnya pengennya bisa cepat-cepat rebahan lagi, guys. Sama kan? Kalian juga kan? Karena kalau aku ngajar kan nggak mungkin rebahan ya. Karena harus ada tripod. Kalau misalnya tadinya ini nggak harus kalau di kayak Zoom kadang aku masih rebahan, guys. Kalau di lewat ini kan nggak bisa nyala kamera juga ya kalau lewat Zoom, tapi nggak mungkin dong. Oke, jangan lupa di follow guys akun aku, di tap layarnya, join di saluran, bisa lewat IG dulu ya, nanti grupnya juga ada di saluran biar kalian bisa saling berbagi informasi. Oke, aman ya, kita lanjut. Ya, jangan lupa di follow biar makin semangat ya kan. Lanjut, aman. And live, you receive 300 komen so far. Wow, banyak komen nih hari ini. Enggak, aku nggak mau. Oke, lanjut ya, nomor 11. Wih, kayaknya nih soalnya agak unik nih, pernah aku kerjain kayak. Aku belum belajar cara menyederhanakan itu. Nah itu, jadi kamu juga jadinya hal-hal sepele kayak gini ya. PKPM pun kadang kan kalau ada berhitungnya ya perlu juga cara menyederhanakan itu, guys, gitu. Oke, semangat. Oke, lanjut ya, nomor 11. Jika aku udah makin ngilu. Jika membeli sepasang sepatu dan 2 pasang kaos kaki, aku langsung tandai ya. Membayarnya segini. Nah, terus kalau beli 3 pasang kaos kaki, bayarnya entar. Dia pasang sepatu apa sih nih? Kayaknya ada yang kurang di soal ini. Saya nggak tahu, ini ada yang kurang katanya gitu loh. Jika membeli beserta 3. Nah, ini pasangnya ini hilang, guys. Berapa pasang? Itu ya. Tapi kita ngarang aja ya angkanya ya. Jadi kalau nanti nggak ada jawaban di sini, yang penting kalian kebalik deh itu Kak. Yang mana?
Kata dia harusnya 2 kak. Entar. Seorang anak mengunjungi toko sepatu. Jika membeli sepatu dan 2 pasang kaos kaki yang bayar segini. Dan jika membeli, dia jadi 2 ya, kedua ya. Jika membeli 2 pasang gitu ya. Oke, ini 2. Oke, ya tipe ya. Oke, kita misalin aja sepatu adalah X, kaos kaki adalah Y ya. Jadi ini langsung dibuat ke kalimat matematikanya. Berarti yang pertama dulu tuh, kalau X ditambah 2Y, karena kan 2 pasang kaos kaki ya, itu kan sama dengan 37.500. Terus berikutnya 2 pasang tadi ya, berarti ini 2X tambah 3Y sama dengan 70.500. Anyway, kalian lebih suka cara apa guys? Substitusi atau eliminasi? Iya, sistem persamaan linear 2 variabel ini. Elim, oke, elim aja ya katanya. Elim dulu ya, baru nanti substitusi ya. Nah, yang mau dielim yang mana nih? Kalian lebih suka, karena nggak ada yang bisa langsung dielim. Misal elim, oke, ini aja lah ya, aku kali dulu. Mak. Sorry. Ya hilang dong. Aish. Aku tulis ulang ya. Sorry. Tidak sengaja. Aku di sini deh, biar nanti muat. Tadi berapa? Sepasang berarti X tambah 2Y sama dengan 37.500. Terus yang satu lagi tadi 2 pasang kan, 2X ditambah tadi 3 pasang kan, 3Y sama dengan masih kepotong emang ya, 70.500. Nah terus ini tadi kan mau elim ya, biar dia lebih ini kali 2 kali 1 aja ya. Nah oke. Berarti kali 2 dia 2X ditambah kali 2 berarti 4Y sama dengan X kak. Yang mana nih maksudnya? Semangat kak. Iya, kalian juga semangat guys. Kalau kalian semangat kan aku semangat juga guys. Oke, 37.500 tadi dikali 2 guys. Nah, berapa tuh? Berarti bisa 75.000 kan? Oke, 75.000. Satu lagi kali 1 kan, tetapkan berarti 2X tambah 3Y sama dengan 70.500. Nah, habisin lah yang bisa dihabisin. Kok dikurang atau tambah nih? Kurang ya, biar habis X-nya. Berarti X habis, sisalah sih Y. 4 dikurang 3. Iya, kurang ya. Berarti 1 kan. 1 ya udah gak usah terus ya. Jadi Y. Nah, ini kurang ini. Berarti sisa 4.500 kan? Nah, berarti 4.500 atau 5.500 nih. Ayo loh. Ini 70 gopek loh. 70. Kok 5.500 guys? 75.000 dikurang 70.500. Ayo lo yang benar yang mana? Fokus guys, fokus. Itu sih kaos kaki berarti kan. Nah, tinggal substitusi. Nah, gak substitusi yang angkanya kecil aja ya. Oke. Berarti kebersamaan 1 ya. Ini kebersamaan 1. Oke, berarti X kan X ditambah 2 kali 4.500 sama dengan 37.500. Oke, lanjut. Anyway, kepotong kah? Itu keterangan pertama itu salah ya? Bukan yang kedua dong. 2 pasang. Yang kedua ini tadi bukan kata dia tapi 2. Oke. Lanjut ya. Berarti X ini langsung boleh nih, X tambah 9.000 kan kali 2 kan soalnya sama dengan 37.500. Nah dikurang, kayaknya udah banyak jawab nih. Berarti 37.500 dikurang 9.000 berapa nih? Cepat tidur ya, 26.500 ya. Oke, 26.500. Dan ditanya apa? Akhirnya itu memborong 10 pasang. Nah akhirnya ntar aku ganti warna yang ditanya warna kuning deh ya. 10 pasang sepatu dan 15 pasang kaos kaki. Ya mendapat ada potongan juga 50%, 50.000. Lumayan ya, 50.000. Nah berarti harga dari 10X
Nah, berarti kan 10 kali, langsung aja lah ya, kali 26.500, terus ditambah dengan harga tadi 15 pasang kaos kaki kan, berarti 15 dikali 4.500. Nah, yang udah selesai ngitung boleh nih. Ini kan tinggal kali 10, berarti tinggal geser koma kan. Berarti 10 kali 26.500 berarti 265.000 kan, berarti itu 23. Nah, berikutnya 15 kali 45 berapa nih guys? Berarti 45 kali ini 675 ya? Kan berarti 675. Ada nolnya 2. Ya 675 nolnya 2 berarti 1 2. Berarti 67.500. Berarti totalnya berapa nih? 67.500. Itu 265.000 kan? Ditambah 67.500. Nah, yuk berapa toh? 332 kah? Oh, udah banyak pesan lagi nih. Dek. Udah pada jawab nih. Berarti 332.500. Nah, dikurang 50.000. Nah, berarti berapa tuh? 332.500 dikurang 50.000. Tinggal lihat yang ada 500-nya. Oh. Tapi kok kayaknya kurang, guys. Kok kurang duitnya? Tadi dia potongan 50.000, ini 332.500. Nah, berarti jangan-jangan bukan itu jawabannya, guys. Kurang 332.500 dikurang 50.000 itu enggak nyampe 300, 282.500 kok. 28.000 Kak, bukan 28.000. Oh, yang mana? Oh, yang ini. Oh ya, 28 ya tadi ya. Sorry. Nah, aku ikutin komen kalian nih tadi nih. Terus aku jadi ini. Oke, 28 ya berarti ya. Nah, berarti 28.500 jadi 28 ya. Ini juga 285 tambah 67 tuh berarti tambah 20.000 ya. 352 lah ya. Tambah 20 soalnya dia. Skip tadi. Oke, berarti cakep banget. 352.500. Nah, berarti dikurang 50.000. Oh, udahlah. Udah dapat jawabannya kan? Berarti 302.500. Oke, aman? Super, so good. Ada mau ditanyakan, ada mau didiskusikan kah? Oke ya. Kalau ada mau didiskus boleh. Jangan lupa di follow guys di Tetek Layar, di GC apa GC apaan deh? Gercep Google Classroom. Lanjut Kak Gercep Bobo ya kan. Seru juga belajar. Seru juga cara belajarnya. Kenapa? Terus aku senang deh kalau kalian kasih review ya. Oke, kan nanti di-share. Oh, di saluran. Iya. Kalau bisa kalian astagfirullah. Maaf. Astaga, masak banget ya Allah. Kak, ada saluran? Ada. Salurannya dari Instagram ya guys. Instagram namanya sama. Nama salurannya juga sama. Cuma kalau kalian searching, nggak tahu kenapa kata teman-teman yang ikutan live katanya nggak muncul. Jadi boleh dari Instagram ya. Di Instagram udah langsung ada klik soalnya. Oke. Jangan lupa di follow sama Tetek Layar ya guys. Oke. Ini butuh coba istirahat juga nih. Karena gigi aku masih rada sakit guys. Harus minum yang dingin. Nggak suka. Sama nama saluran sama nama Instagram juga sama. Rumbelta. Oke. Rumbelta. Lanjut nomor 12. Seorang pekerja dibayar 1.200 per jam. Dia bekerja 8 sampai jam 3 maksudnya. Dia akan dibayar tambah 50% per jam untuk selewat. Jika dia memperoleh gaji 10.200, pukul berapa dia selesai bekerja? Wah. Oke, ini mah lemburnya makin dikit lemburnya ya. Ini enggak adil. Udah lembur malah makin dikit. Oke, dari jam 8 sampai jam 3 berapa tuh guys? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berapa jam tuh? 7 jam kah? Hitungnya enggak dong. Dari jam 9 dong dia. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15. Nah, bener ya. Beas Kak Piu, Rombel tak buram Kak. Oh buram, sorry. Oh, kayaknya gara tadi hampir jatuh, emang udah sempat jatuh. Nah gitu ya. Kak Bur, nggak ada di aku. Iya makanya guys, dari Instagram ya. Oke, aman. Oke, berarti dia kerja dari jam 8, selesainya jam 3 harusnya. Itu kan kerjanya berapa jam tuh? 7 jam kan? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Harusnya ada jam makan siang nggak sih di sini? Harusnya ya. Harusnya ada jam makan siang. Ini nggak sesuai nih dengan undang-undang tenaga kerja nih. Penyiksaan ini. Oke, lanjut ya. Dia kan 7 jam. 1 jamnya segini. Berarti gaji ininya ya. Gaji tanpa lembur berarti kan sama dengan 1.000. Kayaknya lebih hampir lagi. Lebih terang, lebih jelas yang hitam nggak sih? Kayaknya 1.200 dikali 7. Nah 12 kali 7 guys, berapa toh? Berarti ada bisa 14, 84 ya. Nah 84 juta. Dia akan dibayar 50.000 per jam untuk selewat jam 3. Nah 50.000 per jam berarti gaji 50.000, 50%. Gaji lembur per jam berapa tuh? Berarti kan 50% dari 1.200, berarti 600 lah ya. Berarti sama dengan 600 rupiah. Udah hampir aja buat 600.000 dah. 600 rupiah kan. Terus kecil amat kayak, iya sedih banget ya. Tapi sesedih itu lah guys. Nah dia itu katanya dapat 10.200. Berarti total gaji aku buat Ima deh. Lemburnya berapa tuh? Kurangin lah ya. Itu sama dengan dari total semua berarti 10.200 dikurang 84.000. Nah berapa tuh guys? 10.200 kurang 84.000. Ini mah real nih, kerja demi sesuap nasi. 10.000 kalau dikurang dengan 10 berapa sih tadi? Kok 84.000? 8.400 ya Allah. Kan 10.200 totalnya, ini 8.400 ya guys. Karena nggak manusiawi emang, jadi aku langsung ini. Oke, 8.400, 10.200 dikurang 8.400 berapa tuh? Nih, udah pada banyak jawab ini ya. Oke, dia 1.600 guys. Ketang 1.600 doang. Kok lebih? Jam 5 1.800. Oh iya, 10.200 ya, 1.800 ya. Berarti dia lembur 3 jam, berarti lamanya lembur. Lamanya lembur berarti bagi aja, mana tahu kan ada yang ini ya, biar lengkap catatannya kan. 1.800 dibagi 600 baru sama dengan 3 jam. Nah 3 jam dari jam 15.00 berapa tuh? Ini sama dengan 18.00. Oke, so jawabannya lah yang Oke, aman? Blur lagi kah? Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup. Hargai aku sebagai. Jangan lupa tiap-tiap layarnya. Kak baru join nomor 7 dari 7 jam kah? Kak baru join 7 itu dari 7 jam kerja ya. Jadi kan ya. Ini aku buat ya. 7 jam kerja normal ya. Yang normal. Ya, oke. Sudah saatnya aku tidur. Ya, masa sih langsung tidur? Ya, langsung tidur. Apa itu tidur? 600 dapat dari mana kak? 600 dapat 50% dari 1.200. Jadi 600 rupiah. Kan dia dapat 50% dari gaji awalnya itu gitu loh. Sampai jam berapa? Di sini kak udah 23.09. Besok puasa lagi ya. Berarti kamu itu dia di Wita ya. Amang tutung.
Atau kita sudahin aja nggak? Kak, bentar bahas BKPM ya. Jadi tapi targetnya aku adalah ya PKPM kita sudahin aja nggak sih? Terserah kalian, dikit banget gajinya. Iya, tapi dunia kerja itu emang sakit guys. Aku tuh antara dua nih, antara gigi aku yang ngilu dan antara perut aku yang lapar. Jadi karena perut aku lapar, karena gigi aku ngilu, aku malas makan. Ya kak, udah malam, istirahat kak, belas. Yaudahlah ya, nanti kita ini kali ya, kita lanjutin di next sama sekalian PKPM. Kalau nggak LBE bebas lah ya, pokoknya lihat besok ya. Kalau misalnya aku kondisinya udah lumayan oke, aku lihat-lihat soal-soal yang ada di laptop aku ya. Oke. Ya jangan lupa di